Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah untuk kelas 11 semester 1. Pada video ini kita akan membahas terlebih dahulu materi pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan macam-macam kitab-kitab Allah. Silakan kalian simak videonya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi. 4 kitab tersebut yaitu yang pertama Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur yaitu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Jadi maksudnya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak pada waktu yang sama dari keempat kitab tersebut, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu atau tauhid, atau juga kaitannya dengan akidah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Selain kitab-kitab tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu,
yaitu suhuf-suhuf, kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Jadi maksudnya adalah sesungguhnya apa yang diinformasikan dalam kitab Al-Quran sudah diinformasikan dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabinya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang artinya instruksi. Secara istilah, kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Isi pokok kitab Taurat yang dikenal sebagai 10 hukum atau 10 firman. 10 hukum yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Seperti berikut. Di antaranya yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sucikan hari Sabtu atau Sabat. Hormati kedua orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan yang terakhir, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara yazburu zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini berbahasa Qibti, diturunkan di Yerusalem dan berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi sampai dengan abad 1 sebelum Masehi. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur. Di antaranya Quran Surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Quran surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir, nyanyian untuk raja. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani, memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihi salam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kitab ini berlaku sejak abad ke-1 sebelum Masehi sampai abad 610 Masehi. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang akan berlaku hingga akhir zaman. Kitab Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman umat Islam sejak 610 Masehi hingga sampai dengan akhir zaman. Kitab suci Al-Quran berisikan ajaran akidah atau keimanan, ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, akhlak, muamalah atau pergaulan sosial umat Islam, munakahat atau berkaitan dengan pernikahan, dan jinayat atau yang berkaitan dengan hukum pidana menurut Islam yang diturunkan di kota Mekah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Serta tempat bersejarah Islam, yakni di Gua Hiro dengan surat Al-Alaq sebagai ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang sudah tersedia ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.